Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Al-Rashid bin Abdullah Al-Banjar Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Nabi Sayyidi Syekh Muhammad Sayyidi Imam Syekh Zainuddin Al-Maliki Sayyidi Syekh Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandari Sayyid Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Baqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'ala bin Sayyidina Ali Ambil Faqih Sayyidina Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf Sayyidina Habib Abdullah bin Abi Bakr Al-Hadi Wassalam Sayyidina Habib Abi Bakr bin Abdurrahman As-Sakran Sayyidina Habib Abi Bakr bin Abdullah Al-Idrus Al-A'dani Sayyidina Habib Syekh bin Abdullah Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Muqdar Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas Sayyidina Syekh Ali bin Abdullah Sayyidina Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad Sayyidina Habib Ahmad bin Sayyidina Sayyidina Habib Abi Bakr bin Salim As-Sawab Sahib Al-Adad Sayyidina Habib Abdurrahman Al-Jufri Sayyidina Habib Husain bin Abi Bakr Al-Adrus Habib Ali bin Muhammad bin Husain Syekhi Sayyidina Habib Abi Bakr Al-Aqtas Sayyidina Syekh Muhammad Sayyidina Syekh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Fadani Al-Madri Sayyidina Syekh Muhammad Syarwar Sayyidi wa Mursyidi wa Murabbir Ruhi Syekh Muhammad Zaini bin Abdullah Jami'i masyayikhana wa muallimina Anna Allah Al-Karim yatakasyahu rahmah wal mawqir wa yu'li darajatihim bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim wa ja'alna min hizbihim wa amitna ala millatihim wa asyurna bi zumratihim wa adkhilna al-jannata ma'ahum wa ma'al ladhina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin bisarrin nabi wa alin nabi lahumul fatih. A'udhu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhaqna bis salihin wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal hasadu kifayatul atqi wal hasadu tamanni zawadi ni'amillah an akhikal muslimi mimma lahu fihi salah sawa'un kanatin ni'matu dinan aw dunya. Wal hasadu dan bermula hasad tamanni yaitu mengangan-angan atau berkeinginan zawali ni'amillah hilangnya nikmat Allah an akhikal muslimi dari saudaramu yang Islam mimma lahu fihi salahun daripada nikmat baginya dalam nikmat itu kebaikan. Sawa'un kana ni'matu dinan
au dunia, sama adalah nikmat itu duniawiyah ataupun nikmat itu diniyah, agama. Penjelasannya, wal hasad, berikutnya adalah hasad. Ujub sudah dibahas, ya kan? Kemudian riya sudah dibahas. Sudah riyalah belum. Ujub sudah. Berikutnya adalah hasad. Riya sudah juga, cuman gak ada panjang karena sudah dijelaskan di penjelasan yang lewat. Berikutnya adalah hasad, sifat yang harus dijauhi bagi seseorang, secara khusus seorang hafal Quran, seorang qari, seorang penuntut ilmu, seseorang yang beriman, yaitu sifat hasad. Apa itu hasad? Hasad definisinya atau ta'rifnya dalam kitab, yaitu tamanni zawali ni'amillah an akhikal muslim, menginginkan atau berkeinginan hilangnya nikmat Allah dari saudaramu yang muslim. Itu bahasa apa? Bahasa ta'rif. Lebih nyaman dipaham dulu, kita hubungkan dengan keterangan yang lain. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad menta'rifkan hasad itu adalah istisqalul qalbi, merasa berat hati. Hati merasa berat, hati merasa kada nyaman orang lain mendapat nikmat Allah, itu hasad. Sudah kada semalam lah, sudah dijelaskan. Lalu saking hatinya itu kada nyaman, lalu ia menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Umpama orang itu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala duniawiyah sifatnya, dapat mobil mewah, lalu hatinya kada nyaman. Akibat hatinya kada nyaman, lalu menginginkan motor itu hilang, setidaknya motor atau mobilnya itu rusak. Nah, lalu beberapa cara yang dilakukannya, bisa ia langsung merusaki mobil itu dengan cara dicucuk bannya, atau bisa aja melewati orang lain yang disuruhnya agar mobil itu rusak dengan cara celaka ataupun dengan cara apapun. Itu hasad. Berarti apa? Berarti hasad ini aladul khisom, sebuah penyakit hati yang sangat rumit diobati. Katakan bahasa kita iri dengki. Iri dengki ini adalah penyakit yang paling sulit diobati. Kita teruskan itu dulu karena sudah lewat penjelasannya. Mimma lahu fihi sholahun, mimma daripada nikmat, lahu bagi orang itu sholahun, dalam nikmat itu kebaikan. Sawaun kanatin nikmatu dinan au dunya, sama adalah nikmatnya itu duniawiyah ataupun nikmatnya
itu adalah diniah dari sisi agama. Apa yang dihiri akan, apa nang dihiri akan, biasanya nikmat. Masa orang iri lawan nang sakit udah lalu lah. Nah makanya dalam kaidah ingatakan, kaidah benar, hidup ini seberataan manusia hendak nyaman. Lalu bila orang nyaman, bila orang nyaman, hadis Nabi, likulli ni'matin hasudun, setiap orang yang mendapat nikmat banyak orang yang iri. Likulli ni'matin hasudun, setiap orang yang mendapatkan nikmat itu banyak orang yang iri, dengki. Hasud itu jamak taksir dari kalimat mufradnya hasidun, hasidani, hasudun, dengan maksud orang bila inya hendak nyaman siap-siap dihiri orang. Menyatakan jangan sampai berucap napa mehiri aku mengganggu kada, nyakiti kada, apa kada, kenapa mehiri. Bukan itu, kada usah berucap, karena memang hukum alamnya bila orang nyaman pasti dihiri orang. Bila kita hendak nyaman siap-siap dihiri orang. Bila kada hendak dihiri orang, kada usah nyaman. Rek, karena nyaman rek, nyaman. Ikam nyaman rek, pasti banyak nang iri. Apapun nikmatnya, mau nikmat duniawiyah, mau nikmat agama, pasti. Ikam alim apa, ada nang iri kan? Ada nang iri. Nang iri itu iri dengki siapa? Biasanya sesama-sama orang berilmu, sama orang berilmu. Ada orang dapat nikmat duniawiyah, apapun nikmatnya, jabatan, harta, kekayaan, rezeki dan sebagainya, pasti banyak nang iri. Banyak iri. Jadi mun orang kada hendak dihiri orang, kada usah nyaman, dosanya. Bila inya nyaman, siap dihiri orang, kada boleh galau, punya siap dihiri orang. Bila kada siap dihiri orang, Muhammad kada usah nyaman bisa. Tapi bila inya susah, dihina orang, dijajak orang, bagaikan filsafat hidup itu Muhammad bagaikan pohon. Bila pohon randahnya kada banyak angin nang menampur, begoyang lainnya kada tapian begoyang, nya randah aja ya kalau lah. Nah tapi kena resikonya dijajak orang, disipak orang. Nah bila inya pohonnya tinggi, maka akan deras angin menghembusnya. Ulah pohonnya kilorian, no bergerak terus kalinya, bergerak. Bila inya kada tahan rombah tuh, kada tahan rombah. Menyatakan itu kehidupan. Di mana jika begana pasti kayak itu. Apapun profesi kita, mau tuan guru, mau guru, mau pegawai, mau petani, pokoknya bila inya nyaman banyak nang iri. Terus lalu ketika kita dapat nikmat, bisa-bisa apakah nikmat itu harus diagakakan? Jangan. Melihat kondisi nikmat itu sebenarnya apa nang kita lewat firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis.
Adapun dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ceritakan, beritakan, habarakan, nampakakan. Bisi baju re bagus banget. Namun aja kok agak akan bagak kada boleh. Pakai ya niat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, menutup aurat, kemudian tahaddus bi nikmatillah, mahabarakan, memberitahu aku dapat nikmat Allah, ini nikmat Allah. Lah, baju bagus, kopiah bagus dan sebagainya, ada nang iri ya kan jadi masalah. Jadi masalah. Karena memang di mana-mana orang nyaman, apapun nikmatnya, nyamannya duniawiyah ataupun diniyah, diiri orang. Nah, terus kenapa yuk kita ataupun orang lain bisa bersifat iri dengki? Kenapa yuk? Karena setiap sesuatu pasti ada sebabnya. Sampai kita tuh ada iri dengki di dalam hati. Kenapa yuk? Sebabnya a'zamu asbabihi al-adawatu. Paling besar penyebab iri dengki itu adalah adawah, bermusuhan. Atau paling ringan mana di David, kada ketujuh, kada bermusuhan, kada aja. Mun bermusuhan itu nyata, bila orang bermusuhan pasti birian, pasti dah hatinya kada nyaman. Atau orang itu kada ketujuh lawan kita, dah itu. Ini nang terjadi itu. Bila orang do kada ketujuh lawan kita, siapapun orangnya, bila kita nyaman pastinya hatinya kada nyaman, pastinya iri dengki. Nah, tergantung kita itu orang itulah. Adapun kita, nah tergantung kita. Kita ini ada kada benci lawan orang, ada kada dalam kita ini bermusuhan lawan orang. Maka ketika kita ada berisi musuh, ketika ada kita benci kada ketujuh lawan orang, kemudian orang nang kita musuhi itu, orang nang kita benci itu, orang nang kada kita ketujuh itu, lalu dapat nikmat, no hati kita deh. Pasti hati kita kada nyaman. Itu bisa-bisa aja lah gitu. Kayak apa yuk jar supaya jangan makanya jangan ada dengki, supaya jangan ada iri dengki di dalam hati. Maka hilangkan di dalam diri kita ini rasa kebencian, hilangkan dalam diri kita ini permusuhan, tanamkan di dalam hati kita itu sifatur rahmat, sifat kasih sayang, sifat kasih sayang. Bila orang di dalam hatinya ada sifat rahmat, sifat kasih sayang, berarti kadada membenci orang kalalah. Mun kadada membenci orang, berarti maulah meiri dengki, kada mau. Mun kita kadada bermusuhan lawan orang, kadada bersesarikan lawan orang, masalah orang sarik itu kada jadi masalah kitanya. Maka kita kada akan iri dengki lawan orang itu, karena memang kita kada ada masalah. Kita hanya ada di dalam sifatur rahmat, sifat kasih sayang, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Pahamlah. Kalau nyimpulkan benar gampang. Coba kita ulangi, menyimpulkan. Maksudku mengulang ini supaya kita mantap benar. Kita ini secara umum benar, kita hendak selamat,
hendak senang, hendak bahagia dunia dan akhirat itu secara umum. Kemudian kita ingin mulia di dunia dan di akhirat. Secara rohaniah kita ingin lawan Rasulullah sebagai nabi kita, lawan Rasulullah sebagai imam kita, lawan Rasulullah sebagai orang yang saling bercinta-cintaan. Kita ingin dekat dengan Rasulullah. Jawabannya dua. Nah, kalau semua jawabannya dua hadis, Pak. Itu aja. Dan ini jawaban yang paling pas. Satu hadis Nabi. Inna awalan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum sholatan alayya. Sesungguhnya paling utama manusia lawan aku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ayo, mau hendak dekat lawan Rasulullah, banyaki bersolawat. Dah, tidak ada mana nang sisi amaliyahnya nih, si amaliyahnya. Nah, kemudian dari sisi lain, dari sisi akhlak hadis Nabi, akrabukum majlisan minni yaumal qiyamah. Ikam didebit karena ini penting dua hadis ini. Dua hadis sangat penting. Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Paling dekat kalian kedudukannya lawan aku di hari kiamat. Orang yang paling parah, ujar Nabi, kedudukannya lawan aku di hari kiamat. Siapa? Ahasinukum akhlaqan. Mereka yang paling baik akhlaknya. Mereka yang paling bagus akhlaknya. Nah, Pak, jawabannya dulu. Jawabannya itu, kita ini kadang alih hidup Muhammadiyah banyak sholawat, setelah kewajiban dilaksanakan akhlak baik-baik. Nah, lalu pertanyaannya, akrabukum majlisan minni yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Pertanyaannya, akhlak yang bagus itu napa? Nah, terjawablah nang semalam di dalam kitab Syiarus Shalikin. Akhlak yang bagus itu satu, bertutur dengan ramah. Jangan bertutur berkata kasar ataupun menyakiti orang lain. Bertuturlah ramah, kada nyakiti orang, kada nyinggung orang. Yang kedua, al-hilmu, jangan penyarikan. Hilim, jangan emosionalan, jangan penyarikan. Berarti mun orang kada penyarikan, maulah ada musuh. Kenapa? Disinilah titiknya, mana? Nang nih kita nih. Bila inya bersifat hilim, berarti inya kawannya bersifat rahmat, bersifat kasih sayang. Ar-rahimuna fil ardi dalam hadis Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayangilah, kasihilah
orang yang ada di permukaan bumi, yarhamukum man fis samai, niscaya menyayangi kalian orang nang di langit, yaitu para malaikat. Ahlaknya jangan penyarikan otomatis bersifat penyayang. Mun bersifat hilm sekaligus kasih sayang, maulah iri dengki. Iri dengki, hasad itu lahir daripada adawah wal bughdu, permusuhan dan kebencian. Kita kadada musuh lawan orang, kita kadada benci lawan orang, benai maulah iri dengki kada mau. Nah ini sumber alanya nih, sumbernya sifat hilm dan bersifat kasih sayang. Nah berikutnya adalah wal karam, pemurah. Bahasa kita jangan pemalar, bersifat dermawan. Gampang hadisnya, as-sakhiyu habibullah walau kana fasiqan. Orang yang pemurah itu, orang yang kada pemalar itu, orang yang dermawan, habibullah, kekasihnya Allah, disayangi Allah, walau kana fasikan, walau orang itu fasik. Orangnya kada beribadah hari, bahkan kadang-kadang sembahyang balang kambingan, kadang-kadang karena fasik, bayang lambat apa, tapi nya pemurah, membantu orang dengan tenaga, memberi orang dengan hartanya, membantu orang dengan pikirannya, diberi dengan ilmunya, murahannya. Habibullah, kekasih Allah, disayangi Allah, walau kana fasiqan. Ujar ulama, al-karamu min syiyamil awliya. Sifat pemurah itu, bila orang itu pemurah, itu salah satu ciri orang wali Allah Ta'ala. Bila orang telah penyarikan gada, pemurah, itu ciri orang wali Allah Ta'ala. Maaf ban, bini-bini Muhammad dapat dua macam nah laki-laki ini kiamat ke mana penyarikan pemalar pulang, waduh. Bisi laki sugih tapi penyarikan, imbah itu pemalar pulang, waduh. Sakit pada kayap, ya bini-bini sakit pada kayap, gak bisa hancur dirinya, penyarikan pemalar, aduh. Padahal berilmu, padahal alim, padahal beribadah, tapi nya penyarikan, tapi pemalar, aduh, musuhnya Allah Ta'ala bisa. Kenapa? Habis Nabi madahkan al-bakhilu aduwullah. Orang bakhil, orang pemalar itu musuhnya Allah, walau kana aliman, walau dia seorang ulama, walau dia seorang alim. Anjingnya bahasa hidup itu aja gitu nih, amal banyak sholawat, bertuturlah dengan lemah lembut, jangan kasar, jangan penyarikan, di dalamnya bersifat kasih sayang, berarti kada iri dengki, murahan, habis semeneh surga amam bisdah. Jawaban hadis Nabi, akrabukum majlisan yaumal qiyamah ahasinukum. Bebaikan aja lagi bebaikan aja. Cuma nih dekat kena nih lawan Rasulullah, orang nih dekat. Habis.
kita ke dalam. Jadi wa a'zamu asbabihi al adawatu, yang paling besar penyebab iri dengki ini ialah adawah, bemusuhan, termasuk bebencian. Fa inna man azahu insanun wa ghadaba alaihi tawallada minhul hikdu al muqtada lil intiqam. Fa inna man, maka bahwa orang azahu menyakiti dia insanun oleh seorang manusia. Ini si fulan, si A, lalu disakiti oleh si B, si fulan, si A ini benar ghadaba alaihi, si fulan ini pula marah lawan orang ini, tawallada minhul hikdu, maka lahirlah dari dirinya sifat dendam al-muqtada, yang membawa lil intiqam, untuk membalas deh. Kemudian disakiti orang, disariki orang, ada kada dalam hati nih sifat dendam, kemudian hendak membalas. Bila inya kada kawa membalas, fa in ajaza anhu binafsihi, jika dia tidak mampu membalas dengan dirinya, ahabba ayyastashfa minhu bitaghayyuri zamanin, dia berkeinginan sembuh darinya dengan berubahnya keadaan. Mang benar kalau orang kadakawa membalas dendamnya, lalu inya memang ada keinginan hendak menyembuhkan penyakitnya nang dendam ini nih dengan perubahan keadaan. Ya berharap keadaan berubah lalu hilang dendam. Bila keadaan kada berubah, dendam itu pasti ada, maka iri dengki timbul, hasad pasti timbul. Bes itu nang terdalam sampai pemusuhan sampai ke anak cucu. Ini nang nenek. Kayak apa jar mau obatinya? Atau kita berpikir kita aja kayak apa yuk kita ini supaya jangan bersifat hasad. Baik nang belum bersifat hasad atau nang sudah ada hasad. Kayak apa mau obatinya, kayak apa mengilajnya, kayak apa mendandaninya. Wa ilajuhu, dan bermula mengilajnya, mengobatinya. Nih, cara mengobati iri dengki bagi nang sudah kena, bagi nang belum kena, ini juga caranya, yaitu anta lama, engkau yakinkan. Jangan maknanya tak lama mengetahui, af'alul yakin nih, af'alul yakin. Engkau yakinkan annal kulla, bahwa semuanya ini, semuanya apa? Ya semuanya dalam hidup, semuanya dalam hidup ini bitakdirillahi ta'ala, dengan takdir Allah. Mantapkan dulu di hati Muhammad bahwa seberataan dalam hidup ini, kejadian apapun itu takdir Allah. Dah, itu dulu yakin akan.
Bahasa orang Bari mun sudah takdir bener garam di laut, asam di gunung. Garam di laut, asam di gunung, betamuinya dalam periuk, dalam panci. Kenapa orang menggangan? Nah, garam betamu. Maka garamnya di laut, asamnya di gunung, betamuinya takdir Allah Ta'ala, betamu di dalam. Bahasa orang sejauh apapun yang kita inginkan, kalau itu memang takdir milikmu, dia akan dapatkan. Sedekat apapun yang kau inginkan, kalau itu bukan takdirmu, tidak akan engkau dapatkan. Hadis Nabi, kullun muyassarun lima khuliqa li ajli. Setiap orang akan dimudahkan untuk apa ia ditakdirkan. Nah, yakini dulu seberataan hidup ini takdir Allah. Nah, mun sudah tahu takdir Allah, lalu sifat yang harus kita ada dalam hati, kita harus ridha, senang menerima takdir Allah. Apabila kita kada senang menerima takdir Allah, berarti melawan takdir, berarti kada ridha ngarannya. Bila kita kada ridha menerima takdir Allah, ujar Allah benar dalam hadis kursi, malam yasbir ala balai walam yashkur ala na'mai walam yardo ala qadai falyatlub rabban siwai. Orang nang kada sabar lawan bala ujianku, orang nang kada syukur lawan nikmatku, orang nang kada ridho lawan takdirku, falyatlub rabban siwai, maka carilah Tuhan selain aku. Artinya Allah berlepas diri daripadanya. Entah. Akun Allah murka, Tuhan berlepas benar. Nah, mau kada mau ridho. Am yahsudunan nasa bima faddalallahu ba'dan ala ba'd. Kenapa kalian mengirii orang manusia sebagian terhadap sebagian yang lain, padahal nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami nang sudah mengatur, kami nang sudah membagi kehidupan mereka. Si fulan hidupnya kayak ini, kesehatannya kayak ini, rezekinya kayak ini, pangkatnya kayak ini, kehidupannya kayak ini. Allah nang mengatur. Am yahsudunan nas. Ini penting ya. Jadi orang hiri itu benar menentang Allah. Orang hiri itu menentang Allah, kada ridho dengan takdir Allah. Napa hasilnya? Allah benci, Allah murka, Allah berlepas, dirinya sedih. Dirinya sedih. Napa? Biasanya kayak itu. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad, la tukasir hammak makudir yakun, la tukasir hammak makudir yakun. Jangan engkau bersedih, karena apa yang ditakdirkan Allah pasti jadi. Jangan sedih. Melihat orang lain nyaman, jangan sedih. Itu takdir Allah lawan dirinya. Lawan diri kita, ini takdir Allah lawan diri kita, makudir yakun. Apa yang ditakdirkan Allah jadi.
Ini mantap-mantap bener. Karena orang nang banyak kada mantap di sini. Lalu timbul iri dengki, timbul benci, timbul hati sedih, timbul kada nyaman. Jadi mantapakan annal kulla bi takdirillah, semuanya takdir Allah. Tuh, satu caranya supaya jangan mengobati iri dengki, atau supaya jangan iri dengki, supaya jangan hasad. Wa anta tazakkara madharal hasadi fid dini wad dunya. Berikutnya, anta tazakkara, engkau mengingat madharal hasad, kemudaratan, kerusakan iri dengki, ini dalam agama, wad dunia, di dunia. Ingatakan kerusakannya dalam agama dan dalam dunia. Napa rusaknya, akibat buruknya dari iri dengkinya? Kita baca tarusakan. Amma fiddin, adapun mudaratnya, rusaknya iri dengki dalam agama itu, pasuhtuka liqada'illah wa karahatuka limin hatihi, yaitu engkau marah, engkau benci, engkau tidak senang dengan takdir Allah, dan engkau benci dengan pemberian Allah allati qassamaha baina ibadihi, yang sudah Allah bagi nikmat itu, pemberian itu di antara hamba. Rusak kada. Sifat kada ridho ada di dalam diri ini, rusak dalam agama. Napa rusaknya? Dalam agama Tuhan berlepas. Dalam iman benar, dalam tasawuf lalu ngarannya syirik. Syirik lalu ngarannya. Dalam kajian hati itu ngarannya hati betager. Hati betager rusak kan? Mendengaran betager itu rusak ngarannya, saharat-haratnya parang bener, mun betager rusak. Hah? Adalah kerusakan nang lebih berat selain daripada murkanya Allah. Allah kada ridho, tidak ada. Orang hasad Allah benci, bisa karena ini benci lawan takdir Allah. Disinilah benar dalam kitab Majalisus Saniyah ada duit nomor kena, biar ada waktu kita belajaran kitab Al-Majalisus Saniyah. Kena insyaallah belajar. Kenapa? Karena itu kitab syarah Arba'in Nawawiyah. Catat Al-Majalisus Saniyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Ya paling kada 30.000 lah, nukar aja. Itu bagus kitab. Bagus banget bener. Cuma ngalih jari kitabnya ngari kamu. Bagus kena panai penjelasan nih kamu belajar arba'in innamal a'malu binniyat. Ya Allah, dibahas luas di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah. Nukarya dulu
aja dulu mazhabul arba'ah tinggalkan aja dulu bener larangan tuh. Ngikam nukar tutukar sudah bagus, sudah tidak apa-apa. Paling kadang Minhajul Abidin dulu Al-Majalisus Saniyah nih. Kada larang juga. Minhajul Abidin berapa? 30 ribu berapa? 25.000. Mau 25.000 ya. Al-Majalisus Saniyah paling antara itu aja, antara 20.000 30.000 aja benar. Nukar rokok sebungkus berapa? Nukar kuota boleh, nukar kuota ada. Nah 20, 20.000, 30.000, jangan nukar kitab udah mau habis. Nah, di dalam kitab situ pernah dijelaskan satu hal yang membedakan antara orang beriman dengan orang wali. Tetap pembeda antara orang beriman dengan orang wali adalah sifat ridha wa taslimu wa tafwid. Bersifat ridha, taslim lawan tafwid. Kenapa? Orang banai, kebanyakan orang ridha bila nyaman. Ridha aja bila nyaman. Ridho bila sudah kada nyaman ngalih ridho. Nah itu kita. Ada orang wali nyaman sakit ridho. Nah itu jawabannya. Orang wali itu nyaman ridho, sakit ridho. Bahasa kita nyaman happy, sakit happy. Nyaman, senang dan gembira, sakit pun senang dan gembira. Berduit kah? Kada berduit kah? Senyum-senyum dan senang-senang aja. Garing kah? Senyum-senyum dan senang-senang aja. Sehat kah? Punya apapun takdir Allah. Bila takdir Allah baik, nyaman, dia ridha, senang. Bila takdir Allah dilihat rasa kada nyaman, dia ridha dan senang. Inilah orang wali Allah Ta'ala. Kita, ya kebanyakan kita, bila inya sudah nyaman, ridha. Tapi begitu hari ini rajaki turun, belum bangkrut bener. Belum bangkrut. Hanya kada payu sehari. Ya Allah, nah kada nyaman nanti. Nanyir sehari gitu Pak. Belum bangkrut lagi. Begitu kita bangkrut sudah kada nyaman, melihat orang lain pulang nyaman, ya Allah. Berat kada? Berat. Nah, ini mantapakan. Mana mantapakan? Belajar kita mantapakan ridho bi qada'illah. Ridho senang apapun takdir Allah. Apapun takdir Allah. Wa amma fid dunya, adapun rusaknya, mudaratnya di dunia. Fata'allumuka wa ghammuka 'ala dawam. Sakit dan sedihmu terus menerus. Ta'allumuka rasa sakit, wa ghammuka sedihmu 'ala dawam terus menerus. Nyamanlah. Harati kada nyaman rasa sakit terus menerus melihat orang nang diiri ini. Ya Allah. Orang maka meneh kenyamanan adanya rasa sakit hati, rasa sedih. Menyiksa diri ngarannya. Menyiksa diri. Iz a'da'uka la yukhallihimullahu min ni'amin yufituha 'alaihim. Is karena a'da'uka musuhmu atau orang yang engkau benci, la yukhallihimullah
tidak mengosongkan terhadap mereka oleh Allah min ni'amin daripada nikmat. Lihat orang yang kita tujui dapat nikmat Allah terus kada tersiksa lah. Bahasa nunai merana dia, tersiksa dia. Orang yang dihiri nyaman harus yufiduha Allah yufiduha melimpahkan nikmatnya alaihim atas mereka. Iya aja orang bahari ini bila orang iri lawan kita tambahi nyaman lagi biar aja nyena tersiksa. Semakin kita nyaman ini semakin tersiksa, semakin kita senang ini semakin sedih. Itu cara melawan orang iri dengki. Dikawani kadang awal, dimusuhi kadang awal juga. Kita aja nih tambahi nyaman, tambahi senang, tambahi gembira. Ini nah kayak cacing penggal aja nah panasan di rumah. Kada karuan rasa. Fala tazalu tata'azzabu likulli ni'matin taraha alaihim. Fala tazalu maka senantiasa terus menerus kalau itu terus menerus tata'azzabu merasa, tata'azzabu itu merasa terazab, merasa tersiksa. Likulli nikmatin setiap nikmat taroha yang ia lihat alaihim atas mereka. Jadi bila orang nyaman sakit, benyaman pulang orang bersakit pulang, benyaman pulang orang oh my Allah. Tadinya benar melihat besekupi, no sudah menderendang dah. Harus sebulan berganti pulangnya inmik pulang, sakit pulang. Sebulan berganti pulang, kadinya bertambah, inmik bertambah boleh 2. Han, napa pulang tuh? Nang bagus pulangnya beneran. 2 bulan, mayan ukar mobil pulang. 3 bulan, oh mau nyaman, nah tersiksa ya kamu, tersiksa. Tata'allamu bikulli baliyatin, merasa sakit dia. Bikulli baliyatin tansarifu anhum, dengan setiap bala yang tertolak dari mereka. Basilah mudahan rambah, kayaknya selamatnya sakit pula. Belang orang kebakaran mudahan karena ya selamatnya sakit hati pulang. Tata'allamu bikulli baliyatin tansarifu anhum, dia merasa sakit setiap bala tertolak dari mereka yang benci, dari mereka yang iri dengki. Oh my God, aku tiba harap dia rabah soalnya keadaan walau dia mudahan mati soalnya sigar aja sakit pula. Udah berdoa mudahan mati ya, mudahan mati dah itu aja doa bener. Hanya sigar. Nah sakit pulangnya, sakit pulang. Fatabqa magmuman, maka tetaplah ya, kekallah dia magmuman dalam keadaan sedih. Dayqas sadri, sempit dadanya, wal ihtiqari li ghairihi. Oh titik gak ya. Wa dayqas magmuman, dayqas sadri, sedih sempit dadanya. Nah kada yaman timbul kurus karing, timbul penyakit dan sebagainya. Mudarat kada, dunia mudarat, akhirat mudarat. Itulah mudaratnya orang yang bersifat iri dengki. Nyatakan ilmunya, amaliyahnya ya sholawat benar, berdoa Allahumma sallim qulubana, atau gampangnya doanya
Doa orang sudah, Allahumma bijahi nabiyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatika wa mahabbatika. Baca doa ada di dalam kitab Dalailul Khairat. Allahumma bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqaika ya dzal jalali wal ikram. Dicatat, dihafal rulah ya. Ada dalam Dalailul Khairat. Kemudian wal ihtikaru li ghairihi huwa istisgharu ghairihi wa istinzamu nafsihi ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.